Halo semua, perkenalkan nama saya Firliana Nikmatur Rohma. Saya dari Prodi D3 Kebidanan tingkat 2 semester 3. Di sini saya akan mendemonstrasikan anatomi tulang panggul, pintu atas panggul, dan pintu bawah panggul. Nanti saya akan menjelaskan keterangan-keterangannya, letak-letaknya, dan diameter-diameternya dari pintu atas panggul dan juga pintu bawah panggul. Pertama, kita akan membahas anatomi tulang panggul. Nanti di sini saya akan menjelaskan keterangan-keterangannya beserta letak-letaknya. Di sini ada tulang panggul. Tulang panggul ini tersusun dari dua bagian tulang, yaitu ada tulang keras dan juga tulang lunak. Dan bagian yang keras, bagian keras dan bagian lunak. Bagian keras itu terdiri atas 4 tulang. Di antaranya ada dua buah tulang os kosai atau dua buah tulang paha. Di sini ini adalah os kosai. Di sini juga ini dua buah tulang os kosai atau tulang paha. Kemudian di sini ada tulang selangkang atau os sakrum, tulang kelangkang atau os sakrum. Kemudian di bawahnya ini adalah os koksigis atau tulang tungging. Os koksigis atau tulang tungging. Kemudian kita bahas satu-satu dulu. Di sini ada os kosai atau tulang paha. Os kosai ini terdiri atas tulang ilium atau os ilium. Os ilium itu adalah tulang terbesar yang menyusun os kosai atau tulang panggul ini. Jadi os ilium ini, jadi di antara os kosai ini adalah ada tulang ilium. Jadi os ilium ini adalah tulang terbesar yang menyusun tulang panggul tersebut. Kemudian di daerah tulang panggul ini dia terdapat lajur linea yang disebut dengan linea innominata, yaitu adalah sebagai pembatas antara tulang panggul besar dan juga tulang panggul kecil. Kemudian tulang panggul ini pun juga tersusun atas tulang duduk. Tulang duduk ini disebut dengan os ischium. Kemudian ini adalah os ischium, ini tulang duduk. Kemudian di bawah bagian os ischium ini ada bagian yang tebal. Bagian yang tebal ini disebut dengan tuber ischiadicum. Tuber ischiadicum ini bagian yang tebal disebut dengan tuber ischiadicum. Nah, fungsinya itu untuk apa sih? Ini fungsinya adalah untuk menopang agar tidak sakit pada saat kita duduk. Itu adalah fungsi dari bagian tebal ini yang disebut dengan tuber ischiadicum, untuk menopang pada saat kita duduk supaya tidak terasa sakit. Kalau kita meraba ke dalam os ischium ini, itu di sana ada terdapat bagian yang berduri, itu disebut dengan spina ischiadica. Nah, di dalam tulang panggul tersebut, dia juga tersusun adanya tulang kemaluan atau os pubis. Di sini ini adalah os pubis. Kemudian os pubis tersebut juga menyusun bagian panggul anterior. Jadi bagian anterior dari panggul di sini. Os pubis ini adalah untuk membatasi sebuah lubang, yang disebut dengan foramen otoratorium. Kemudian di daerah tulang panggul ini tadi sudah saya katakan kalau tulang panggul ini ada tulang selangkang atau tulang os sakrum atau os sakrum. Os sakrum ini bentuknya berbentuk seperti segitiga runcing ke bawah. Ini segitiga runcing ke bawah, dan os sakrum ini dia terdiri atas 5 ruas tulang. Jadi dia terdapat kanan kirinya itu dia terdapat 5 ruas tulang. Dan kalau kita melihat kasat mata, kita melihat dari 3 dimensi itu terdapat lubang-lubang. Nah, lubang-lubang ini kanan kiri ini disebut dengan foramen sacralia anterior. Kemudian kalau kita melihat secara langsung itu sebenarnya di sini nih, di daerah sini nih. Ini sebenarnya nggak halus. Ini tuh kayak ada cuat-cuat gitu loh. Kayak ada cuat-cuat gitu di sini nih. Kalau kita melihat secara 3 dimensi. Di sini ada seperti kayak cuat-cuat itu disebutnya dengan crista sacralis. Nah, kemudian di daerah sini ini adalah disebut dengan di daerah os sakrum tersebut ini adalah promontorium. Di sini terdapat promontorium
yang merupakan sebuah tonjolan ke depan dari ruas kelima tulang pinggang. Jadi di sini dia tonjolan ke depan dari ruas kelima tulang pinggang tersebut. Kemudian di sini ada os koksigis yang tadi sudah saya katakan, tulang tungging tersebut. Ini dia tuh nanti kalau misalnya melewati persalinan, biasanya dia akan menyesuaikan bayi, di mana dia akan kayak mundur ke belakang. Dia akan menyesuaikan perjalanan bayi, karena nanti bayi pada saat dia melahirkan normal, dia akan melewati os koksigis tersebut. Ini dia akan menyesuaikan pengeluaran bayi. Biasanya ketika wanita-wanita primigrafi, dia tuh akan terasa banget kayak dia tuh bener-bener ke bawah banget, kayak ya dia akan menyesuaikan pergerakan bayi pada saat dia keluar dari rongga vagina tersebut. Next, kita akan lanjut ke bagian pintu atas panggul. Selanjutnya saya akan menjelaskan pintu atas panggul. Ini gambarnya. Pintu atas panggul atau PAP itu terbentuk dari promontorium. Ini promontorium. Kemudian linea innominata. Linea innominata itu adalah lajur linea yang tadi dikatakan waktu awal di panggul. Kemudian tulang simfisis pubis, tulang bagian atas simfisis pubis. Kemudian di dalam pintu atas panggul ini di mana dia itu terdapat diameter. Diameter tersebut itu salah satunya ada diameter conjugata vera yang dapat diukur dari promontorium, dari tulang atas simfisis pubis sampai dengan tulang promontorium, di mana diameternya adalah berukuran 11,5 cm. Yang kedua, di sini ada diameter transversa. Maaf Ibu, waktu ngeprint ada tulisannya Bu, jadi ke bawah. Di sini ada diameter transversa, di mana diameter transversa ini adalah merupakan garis melintang yang paling panjang di dalam PAP atau pintu atas panggul, yang berukuran 12,5 cm sampai dengan 13 cm di sini. Kemudian selanjutnya di sini juga ada garis obliqua, diameter obliqua. Diameter obliqua ini adalah garis yang dapat diukur mulai dari di sini ada garis articulatio sacroiliaca di bagian sini. Ini namanya articulatio sacroiliaca. Kemudian dia melewati diameter transversa dan juga melewati diameter conjugata vera yang berukuran 13 cm. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara kita mengukur dari conjugata vera sampai dengan promontorium? Caranya itu adalah dengan menggunakan dua jari kita ini, dengan jari tengah dan juga jari telunjuk. Jadi kita masukkan dua jari ini ke dalam liang vagina. Kemudian ketika ujung jari kita ini sudah bertemu dengan promontorium, maka ujung jari kita itu dikurangi dengan 1,5 cm. Misalnya seperti ini. Kita masukkan ke liang vagina, dua jari ini kita masukkan ke dalam liang vagina. Kemudian sudah bertemu dengan promontorium nih misalnya. Bertemu dengan promontorium misalnya ukurannya 13 cm. Misalnya ukuran 13 cm, berarti 13 cm dikurangi dengan 1,5 cm dari ujung jari kita, berarti ketemulah di situ ukuran dari conjugata vera adalah 11,5 cm. Sekian itu penjelasan dari pintu atas panggul, dan selanjutnya saya akan menjelaskan pintu bawah panggul. Selanjutnya saya akan membahas atau mendemonstrasikan pintu bawah panggul. Jadi pintu bawah panggul itu tersusun dari dua bidang datar yang masing-masing itu terdiri atas segitiga. Jadi masing-masing itu ada dua segitiga. Di sini segitiga yang pertama itu adalah os tuber ischiadica. Di sini letaknya di sini. Ini adalah tuber, jadi os tuber ischiadica. Kemudian dari tuber os ischiadica ini ke sakrum, os sakrum di sini. Itu adalah segitiga yang pertama. Kemudian kalau segitiga yang kedua itu dari bagian dari os tuber ischiadica di sini sampai dengan os simfisis pubis. Cukup sekian penjelasan dari saya, mulai dari anatomi panggul, pintu atas panggul, dan juga pintu bawah panggul.
Mohon maaf Ibu bila ada kesalahan dan kekurangannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Ibu.